Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Yang kita bahas di sini, yaitu ada 4 model pembelajaran. Apa saja? Mari kita bahas ke slide selanjutnya. Assalamualaikum. Sebelum lanjut ke video, di sini ada profil data diri saya, yaitu nama saya Rangkilan Saputra dengan NIM 2024-1012-728. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, kelas 3A semester 3. Dan di sini dosen pengampu kita yaitu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin. Sebelum lanjut ke di sini kita yaitu metode yang pertama, yaitu ada PBL. Apa sih PBL itu? PBL biasa disebut dengan Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai titik awal untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah. Jadi, dalam PBL ini siswa itu diharapkan pada masalah yang harus dianalisis. Jadi siswa itu menganalisis masalah dan diselesaikan secara kolaboratif untuk mencari pemecahannya atau mencari masalah tersebut. Jadi siswa itu eh, di menganalisis masalah, namanya aja kan problem based learning, berarti problem. Nah, berarti masalah. Berarti siswa ini harus memecahkan masalah dengan cara dianalisis dulu. Dianalisis dulu, habis itu eh, diselesaikan secara kolaboratif untuk mencari pemecahannya. Jadi untuk mencari arah selesainya itu seperti apa, gimana gitu. Jadi seperti itu. Itu yaitu problem based learning. Nah, tokoh-tokohnya itu yaitu ada 3. Ada Howard Bowers, yang kedua John Dewey, yang ketiga Crow and Crow. Yang seperti di tabel di atas berikut ini, itulah tokoh-tokohnya. Di sini kita yaitu selanjutnya di sini yaitu ada implementasi problem based learning pada mata pelajaran PAI. Implementasi problem based learning ini atau WBL dalam pembelajaran PAI dilakukan dengan tahapan guru mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, lalu menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Contohnya yaitu siswa dapat diminta untuk menganalisis isu sosial atau budaya terkait Islam dengan menggunakan gawai untuk mencari jawaban dan berdiskusi. Kemudian mempresentasikan hasilnya. Jadi, siswa ini diminta untuk menganalisis isu sosial atau budaya terkait Islam. Kan sesuai pelajarannya yaitu Islam, menggunakan gawai. Gawai itu semacam eh, HP ya, HP atau alat internet lainnya. Nah, gawai itu emang HP gitu. Untuk mencari jawaban. Nah, siswa itu berarti dicari untuk mencari jawaban lewat HP, terus dikumpulkan dan dipresentasikan. Seperti itu, implementasi dari project. Problem based learning. Selanjutnya di sini yaitu di metode selanjutnya yaitu kita metode kedua, yaitu PJBL atau Project Based Learning, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana mereka aktif terlibat dalam proyek-proyek nyata untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang kompleks yang menghasilkan produk atau presentasi akhir. Nah, metode ini mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif, mengembangkan keterampilan siswa tersebut, berpikir kritis dan penelitian, serta mengaplikasikan pengetahuan yang didapat melalui pengalaman langsung. Jadi, project based learning ini menyuruh siswa untuk melakukan atau mencari jawaban dari pengalaman-pengalaman pribadi siswa tersebut. Jadi melalui pengalaman siswa tersebut, jadi mereka bisa menghasilkan produk atau presentasi akhir. Jadi mereka itu pengalamannya gimana, terus dikumpulkan
terus kita presentasikan jadi seperti itu. Jadi menemukan jawaban melalui pengalaman. Nah, seperti itu. Tokoh-tokohnya yaitu, ada John Dewey, William Hurt Kilpatrick, Lev Vygotsky, Aristoteles, Confucius, Socrates. Seperti itu. Implementasi project based learning. Pada mata PAI yaitu melibatkan identifikasi pertanyaan mendasar yang relevan, perencanaan proyek bersama siswa, pemantauan dan bimbingan guru sebagai fasilitator, penilaian hasil proyek dan evaluasi pengalaman belajar siswa secara menyeluruh. Melalui metode ini, siswa itu bisa menjadi lebih aktif, lebih kritis dan terampil dalam memecahkan masalah sambil mengamalkan nilai-nilai Islam secara konkret. Nah, jadi ya project based learning ini ya lebih memudahkan siswa dalam menganalisis masalah tersebut. Jadi siswa itu bisa menjadi aktif, kritis dan terampil sangat bagus dalam memecahkan masalah. Ya sambil bisa mengamalkan nilai-nilai Islam sesuai pelajarannya gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke metode ketiga, yaitu di sini ada discovery learning. Discovery learning ini adalah model pembelajaran di mana siswa secara aktif menemukan konsep, prinsip, atau pengetahuan baru melalui eksplorasi dan pemecahan masalah sendiri. Alih-alih menerima informasi secara langsung dari guru, yang yaitu guru ini kenapa kok ada kalimat alih-alih menerima informasi secara langsung dari guru. Artinya, guru ini bertindak sebagai fasilitator, yang artinya guru ini membimbing siswa dengan memberikan rangsangan. Jadi guru ini cuma sebagai fasilitator gitu. Kepada siswa itu cuma memberi rangsangan. Bukan dengan memberikan jawaban air. Jadi guru ini nggak ikut-ikut, cuma memberikan sentuhan rangsangan kepada siswa, udah seperti itu. Jadi guru ini nggak ada ikut-ikut gitu loh. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keaktifan. Sorry tipu. Untuk menciptakan keaktifan siswa itu dan kemandirian dan kreativitas siswa tersebut dan pemahaman itu siswa itu bisa lebih lebih nyantol dan mudeng gitu. Jadi kalau tanpa pokok intinya wis guru ini cuma sebagai fasilitator, memberikan rangsangan dan tidak ikut-ikut gitu. Jadi siswa itu ya lebih bisa mandiri, lebih bisa kayak lebih nyantol, mudeng gitu. Jadi seperti itu. Discovery learning ini sebenarnya menurut saya ini lebih mudah daripada yang lain-lain gitu. Tokohnya itu cuma satu, yaitu ada Jerome Paulinus sama Jerome S. Brunner. Sorry Tibo. Ya, jadi tokohnya itu ada Jerome S. Brunner, yaitu satu tokoh. Seperti itu. Nah, kita langsung. Nah, jadi di implementasi discovery learning ini, eh, dalam pembelajaran Pak itu meliputi ada 6 langkah, yaitu pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi ya seperti di penjelasan sebelumnya tadi itu, discovery learning ini, guru itu sebagai cuma fasilitator dan apa ya, cuma memberikan rangsangan kepada siswa tersebut. Ben siswa itu ya bisa mandiri, kreativitas kreativitasnya itu muncul dan biar lebih nyantol, lebih mudeng jadi seperti itu. Saya suka ini implementasi atau metode discovery learning nih daripada yang lain-lain saya lebih suka discovery learning ya. Emang good lah. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam model ini siswa itu saling membantu memahami materi dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran satu sama lain untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial. Jadi siswa itu ya apa ya membuat kelompok terus ya kayak menyelesaikan masalah gitu, menyelesaikan tugas.
Ya, kita kan dengan berkelompok itu, punya tanggung jawab masing-masing, dan kalau kita menerangkan apa, kalau ada materi itu, ya mudeng karena ya kita berkelompok, bekerja sama, karena kita semuanya itu bekerja. Nah, tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang aktif. Lah, itu apa ya, tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang aktif, berarti ya dengan berkelompok ini bisa mengaktifkan lah dan kayak nggak ada yang sendiri-sendiri gitu. Dan berpusat pada siswa, di mana setiap anggota kelompok terasa apa tenggelam atau berenang bersama. Yang artinya kalau semua satu nggak bisa ya kayak apa ya, satu nggak bisa ya satu yang apa teman kelompoknya ini ya membantu gitu. Jadi kalau ada yang nggak bisa dibantu gitu. Kalau ada yang bisa ya didukung atau disupport. Itu namanya kelompok. Kita ya juga nggak bisa mikir sendiri, harus dipikir bareng. Dirembuk dulu baru kita presentasikan, itu namanya kelompok. Nah, seperti itu. Itu cooperative learning. Tokoh-tokohnya ada ya ini, seperti di tabel di atas ini ada Robert Levin, David dan Roger Johnson, Morton Aronson, dan Morton Deutsch. Seperti itu. Yang terakhir yaitu ada implementasi cooperative learning. Implementasi cooperative learning dalam PAI meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan melibatkan penyusunan kelompok, pembagian tugas yang saling bergantung, dan penentuan tujuan pembelajaran yang jelas. Pelaksanaannya yaitu guru memfasilitasi diskusi kelompok, membimbing siswa untuk bekerja sama memecahkan masalah. Nah, jadi seperti itu implementasi cooperative learning. Jadi seperti itulah pembahasan kita kali ini dari 4 metode pembelajaran. Yang paling saya suka adalah discovery learning karena itu menurut saya lebih mudah daripada yang lain. Ya ada sih ini cooperative learning, tapi ini cooperative learning ini berkelompok. Nah, yang lainnya kan sendiri-sendiri. Jadi, saya lebih tertarik ke sendiri itu dan discovery learning lah yang menurut saya eh, mudah diaplikasikan dan sangat saya sukai. Jadi seperti itu, mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Wajar saya masih mahasiswa, masih belajar bersama teman-teman seangkatan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.